Angel kedua kita untuk hari ini. Langsung saja teman-teman sekalian, seperti biasa gaungkan dukungan kalian untuk seluruh tim yang kalian dukung di sini supaya mereka bisa mengamankan 12 besar untuk menuju ke final qualifier nantinya dan menentukan tim-tim mana sajakah yang akan masuk ke PMPL Indonesia season yang kelima. Junior, apa yang Oke, ingin yes. Anda komentari dengan adanya flight path yang sudah dibuka ini? Nggak ada. Baiklah, terima kasih Junior. Jadi itu dia jawaban dari seorang Junior JR, rekan-rekan sekalian. Jadi teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama supaya Junior JR lebih dermawan lagi dalam mengeluarkan kata-katanya. Berdoa dimulai. Oke, dan yes, gue Amin. melihat bagaimana flight path yang kurang lebih sama dan Dunia Games ataupun DG mempunyai advantage lebih awal. Begitupun dari Asgard, mereka turun lebih awal juga untuk menjangkau Severny. Begitupun lagi dan lagi ingin mengomentari George Paul, belum ada perubahan yang terlalu signifikan dari ketiga tim ini. Kemudian, untuk tim-tim yang berada di sebelah kanan sih, Milta akan sedikit try hard, tetapi untuk 21 yang mengambil Yasnaya Poliana nampaknya cukup enak kok dengan delay terbang dan yes, circle Wah, kali ini lebih mengarah ke arah sebelah kanan. Ini biasanya shelters yang menjadi pusat circle di menit-menit terakhir. feeling gua sih ya, antara Emang lu Shelter dan feeling ya? juga Bukannya Yasnaya deh. thinking Apa? ya? Apa tuh, Gan? Emang bedanya feeling Mmm, sama thinking apa, Gan? oke, untuk kata Pak Produser dia sebutkan Mhm. katanya di Milta, tapi nggak tahu teman-teman yang di rumah, kalian boleh jawab kira-kira circle Ya, nanti akan mengerucut ke arah mana? Dona, ke arah mana kira-kira menurut gue sih kamu? feeling gue sih open field ini loh, selatannya banget dari Yasnaya, bawah banget gitu di arah di atas shelter Oke, gitu. Feeling arah gue ladang ya, gandum ya? Tanpa ladang ditaburi gandum coklat. tanpa ditaburi coklat. Kalau ditaburi coklat, jadilah makanan sereal. Oke, dan yes, bagaimana Pagi dari hari. Milta sudah dijangkau oleh Creed dengan cukup baik, supply bank juga Mhm. sudah berpencar dari SMB sekitarannya, EVOS, mereka split dari Rumah 12 dan juga Veripier, begitu dari MKS, Quarry sekitaran Primors juga sudah dijangkau dengan Apik dan Ciamik, RBR, mereka kontrol yang cukup baik sejauh ini untuk Erangel, tetapi belum terlalu baik untuk finishing-finishing yang mereka lakukan, yang agak sedikit struggle nampaknya dari BMW dan juga 3 tim. BMW, GPX, dan juga 69. Mereka masih cukup struggle di sekitaran-sekitaran vehicle yang ingin mereka cari. Untuk saat ini ya, betul sekali, tetapi nampaknya dari tadi sudah sempat dijabarkan satu persatu oleh Junior JR juga, 21 sudah touchdown di area-area Senayan, kota besar kita kali ini, dan apalagi ya pastinya mengingat circle pertama yang condong menuju ke arah sebelah timur, jadi pastinya mereka mempunyai waktu yang lebih luas lagi. Setelah tadi sekitar kayak 2 sampai 3 menit mereka lalui untuk menuju ke Yasnaya, akhirnya mereka bisa mengamankan, akhirnya mereka bisa kayak nyantai-nyantai terlebih dahulu untuk melakukan looting-nya untuk saat ini. Tapi, menariknya adalah walaupun flight path dan juga circle-nya ini kontra ya atau counter satu sama lain, flight path di Yes, kiri, circle di kontra kanan, banget. dan pastinya, tadi sempat yang lu sampaikan gitu, tim-tim yang berada di bagian-bagian atau drop zone-nya itu yang berada di bagian sebelah kanan ini akan berbondong-bondong lah ya untuk bisa bergerak ke arah sana. Tetapi di awal-awal seperti ini, walaupun mereka beriringan bergerak, tidak ada pertemuan sama sekali yang terjadi untuk saat ini. Junior, Iya, Donna. Kenapa Donna? gua mau nanya sesuatu karena kan di awal-awal seperti ini ya, balik lagi tidak ada hal yang terjadi. Kenapa Tadi kan Donna? kita Kenapa sih Don? Tadi Kenapa kan ya? kita ini udah tebak-tebakan circle terakhir. Lu tadi kemana? Ke Milta ya atau farm? Ke arah shelter. Oh shelter, lu shelter, Pak produser kita Milta, gua atas shelter dikit lah ya, antara shelter dan juga Ah, ngebeo Yasnaya. lagi ngebeo kebiasaan. Bisa nggak sih lebih Apa sih? lebih kreatif dikit Orang gitu gua loh? bawah Yasnaya, lu shelter kan? Shelter-shelter juga ikut-ikutan aja, bilang ke arah Lipovka atau Milta Power gitu. Jadi agak Ya sedikit udahlah, berbeda gitu Zarki kesannya. deh kalau gitu.
Oke, mungkin saja bisa terjadi, tapi benar-benar damai banget sejauh ini sampai menit ke-5, tidak ada baku hantam yang intens terjadi, tapi semestinya ya, di menit-menit ke-5 ini tim-tim yang seperti Asgard, DG, ataupun 3 tim yang berada di George Paul, mereka sudah melakukan rotasi sih, mengingat Mhm, Circle menjorok jauh dari arah mereka, benar-benar di bentar sebelah kanan banget. Dan kemudian juga bentar, mungkin ada PR tadi Don, yang gue bilang Don, kenapa bentarnya Don? apa tuh? Bentar, Tadi lo pertanyaan gue bilang belum bentar. gue lontarkan nih, Oh ya udah. tebak-tebakannya. Tebak-tebakan ya, Gus ya. Dari Mhm. Elim pertama, itu weapon-nya pakai apa? Hmm. Hmm. Mmm, Weapon apakah Uzi, yang bisa Uzi? Oke, gue Uzi. M4 deh. Yih, bisa aja selain M4 ah, itu mah udah umum Oh, banget, selain semua juga M4. orang megang M4. Apa ya, DP. Oke, tuh agak Oke, jarang tuh DP sekarang. DP Gue masih Uzi bolehlah, ya, gue DP mengingat ya. Leo ini si Leo pasti Leo nih. Siapa? Ini Leo, Morph Oh, Leo. Morph Leo. Mari kita Yes. tanya ya nanti kalau misalnya mereka, menang dan ada sesi interviewnya karena sekarang mereka bertegur sapa dengan ACS Esports, sudah mulai melakukan baku tembak antara satu sama lainnya, antar Morph dan juga ACS Esports. Dan kali ini langsung aja keluar kilir mereka mau mengitari satu buah vehicle dan akhirnya Harvest setelah sekian detik lamanya bisa bertahan keliling-keliling vehicle. Sekarang Harvest bisa untuk dieliminasi dan ini adalah eliminasi pertama untuk ACS Esports yang menggunakan apa tadi, Agus? UMP ternyata, lo lupa ya, short memory sekali. Tapi ya selagi dan lagi ini selalu gue bahas, selalu gue benar-benar tekankan untuk ketiga tim yang berada di George Paul, mereka harus melakukan plan B strategi agar tidak menjatuhkan satu sama lain di satu arah rotasi yang sama. Terlihat bagaimana Morph Team mereka terjungkal oleh ACS, begitupun kemarin-kemarin Onyx juga mereka terjungkal oleh Morph Team. Jadi benar-benar harus saling menghindar menurut gue dari masing-masing player kalau tidak ingin bertemu di menit-menit awal seperti ini. Kemudian dari arah Morph, gue melihat bagaimana gesitnya seorang Harvest. Mungkin mata gue akan tertuju ke arah Harvest. Luar biasa hebatnya. Kalau kemarin Dona dijadikan last man Mhm, standing mhm, cukup tenang, cukup mhm. baik juga. Kemudian juga bukan tipikal player yang menyerah begitu saja, masih ingin memberikan perlawanan. Menurut gue Harvest bisa kita kasih spotlight dan juga highlight di beberapa match ke depan. Kemudian dari Mhm. Maruzama pun mereka juga cukup struggle, sudah keluar dari sarang mereka masing-masing. Sarangnya berada di Rozok dan juga Rumah Banjir, tetapi kali ini belum ada penentuan checkpoint awal di manakah mereka ingin menempatkan diri mereka yang paling ideal di sekitaran circle sebelah kanan. Dan 69 kali ini mereka cukup baik, tidak seperti di 2 game sebelumnya mereka terculik satu demi satu. Ini Mhm. semestinya mereka mempunyai potensi untuk mendongkrak poin mereka setidaknya walaupun tidak mendapatkan WWCD tetapi untuk bermain di late game ini sangat membantu mereka keluar dari zona neraka. Dona. Tapi, gua kira dari tadi ya, nggak ada yang terlalu komit gitu dalam melihat satu sama lain, tapi ternyata nampaknya dari EVOS Reborn ingin, memantau sedikit sebelum mereka mau engage sebuah perang antara EVOS dan juga 69. Tapi di sisi yang lainnya, ternyata juga sudah terjadi pertemuan-pertemuan lain yang bisa kita intip dari arah elimination fit. Kalau nggak salah tadi Asgard dan juga ACS ya, tetapi ini dia langsung di-spot oleh observer kita pertemuan antara Asgard dan juga ACS, dan di mana ACS sudah harus waspada banget karena HP mereka juga sudah mulai memerah semuanya. Sementara itu untuk saat ini dari chemistry sendiri masih bisa untuk di bounce back lagi, di-revive lagi untuk bisa menemani rekan-rekan yang lainnya dari tim ACS menghadapi Asgard Esports yang nampaknya nggak kendor sama sekali semangat mereka, niat mereka untuk bisa memborbardir ACS sendiri. Tetapi Moxpay nampaknya akan sedikit mundur terlebih dahulu setelah tadi melontarkan granatnya guna untuk bisa menghalau atau menghentikan pergerakan-pergerakan dari ACS untuk selanjutnya mereka bisa regroup ke arah rekan-rekan yang lainnya. Tetapi tidak jauh dari area mereka, 69 yang sedari tadi dipantau oleh EVOS nampaknya juga akan dipantau oleh ACS karena EVOS pun juga udah sedikit back off untuk saat ini, Junior.
Yes, bagaimana dari Asgard asli Garut pun tadi mereka sudah cabut juga dan ya dari DG pun sudah melihat juga adanya laluan-laluan dari Onyx, Dio Breki yang sedang terbegal begitu pun dari Nick langsung turun dari bagi yang mereka miliki bahkan bersembunyi. Masih ada waktu begitu pun dari Cleon menyusul untuk memberikan bala bantuan juga terhadap tembakan-tembakan yang dilontarkan oleh DG Psycho. Benar sekali, langsung aja ditembakkan dari seorang Cleon dan yes Wyvern jadi jangkar paling depan untuk memastikan langkah-langkah Onyx bisa dihentikan tapi Wyvern malah dia yang tertunduk lemas di balik bebatuan. Cleon, what a nice, oh enggak, Joe Brady ternyata yang memberikan refract terhadap dunia games. Masih dipantau juga dari Cleon dengan karkir-kurnya tapi ingin merevive Nick terlebih dahulu biar mereka mantap. Malah Joe Brady yang kali ini ditugaskan untuk mengcover dan juga memberikan balasan tembakan Dona. Iya, betul sekali dan nampaknya hal tersebut juga cukup efektif ya untuk Onyx sendiri karena DG juga karena sudah terpress blue zone, ini mereka bisa berpikir kalau oke ini kayaknya udah nggak efektif lagi, udah nggak efisien lagi mengingat pastinya mereka masih berada di jajaran bawah dari klasemen. Mereka tidak mau tusun untuk saat ini karena kalau misalnya kita pantau masih ada 16 tim yang sekarang sedang berjuang. Meaning-nya adalah tidak ada atau belum adanya satu tim pun yang tereliminasi di sini. Tetapi nampaknya di sisi lain juga EVOS Reborn lagi-lagi berhadapan dengan kontender mereka yang lainnya dan kali ini mereka berhadapan dengan Red Bull Rebellion. Oki Ozora yang sedari tadi di game-game sebelumnya juga cukup agresif. Kita bisa melihat sekarang juga sudah mulai menunjukkan keagresifitannya dari Oki Ozora sendiri karena melihat seorang Lizard yang tiba-tiba keluar ditembakin sedikit demi sedikit tetapi juga sudah ada refract yang dilakukan ke arah Oki Ozora dan itu membuat Oki Ozora tone down sedikit karena HP-nya sudah terkikis banyak banget apalagi helmnya juga udah merah banget sekarang Junior. Yes, dan ya bagaimana dari seorang Oki Ozora tadi agak sedikit ragu juga untuk terus-menerus memberikan tembakan karena kita mengingat EVOS kalau mereka dicolek sedikit mereka akan 3 kali colek lebih banyak terhadap mereka Oke. dari lawan-lawan EVOS itu sendiri. Dan yes, bagaimana dari Circle sudah mengerucut lagi lebih ke arah Shelter dan juga Milta. Benar tebakan yang gue lontarkan dan juga Pak Produser, tapi nanti kita akan melihat lebih mengerucut ke mana di Circle ke-6 dan juga 7. Terlihat bagaimana dari Creed mereka sudah berada di center circle, memang advantage yang paling enak mereka turun berada di Milta, tetapi ini metanya kayaknya semuanya lebih menumpuk ke arah sisi tengah mengingat juga shelter prison mansion itu banyak patahan-patahan menjadi checkpoint yang paling ideal. Kemudian dari BMW mereka bermanuver dari arah barat menuju utara dan ya Smaruza menampaknya bakal menjadi kontender paling dekat dan harus mereka lalui Wah, dan oh, berputar ternyata ke arah dalam lagi dan Foxe yang harus bersiap siaga untuk melihat pergerakan BMW dan bahkan dari Maruzama juga yang sedang ya. pawai 17-an. Masih terus berlanjut dari arah ladang gandum tanpa ditabur coklat dari BMW benar-benar belum menentukan dirinya di spot yang mana mereka bisa berdiam diri. Masih terus berlanjut bahkan nyaris saja mereka bisa dieksploit dengan vehicle-vehicle yang sudah berasap. Kemudian juga dari arah CCTV lain, adanya kafling-kafling yang sudah diisi juga dari MKS dan juga RBR dan Red Bull Rebellion sekarang beralih perhatiannya terhadap MKS Volt 99 yang sudah sedari awal memberikan tembakan terhadap Oki Ozora ataupun Sukiden, Dona. Ini, nampaknya ya dari BMW tadi di dalam perjalanannya kanan ada 21 kiri ada Maruzama, sekarang ketemu GPX juga. Kita bisa ngelihat tadi intip sedikit dari arah elimination feed, mereka ditumbangi satu persatu tetapi masih belum ada follow up. Nampaknya hanya ada satu ya, karena nggak ada lagi yang nama yang muncul dari arah elimination feed-nya. Tapi sementara itu kita masih akan fokus ke arah Red Bull Rebellion dan juga MKS Esports kali ini yang nampaknya juga udah mulai siap banget udah engage perang satu sama lain antara mereka berdua dan nampaknya kalau kita intip dari arah minimap sih masih belum ada kontender yang lainnya ya yang berada di sekitar mereka gitu. Jadi dengan begitu huru-hara yang terjadi pun juga nggak terlalu terdengar cukup signifikan tetapi nampaknya tadi ada satu nama yang muncul sedikit EVOS tetapi karena nggak terlalu terpantau jadi jaraknya pasti masih agak-agak sedikit jauh begitu. Tapi balik lagi ke arah BMW
yang sudah kehilangan Flux ternyata di sini salah satu penggawa mereka hanya meninggalkan Barrier, K-Mine, dan juga Copin Lee bertiga saja untuk bisa menghadapi tim-tim yang lainnya. Dan ini posisi mereka di tengah-tengah shelter dari BMW sendiri yang di mana posisi mereka sudah banyak banget kontender-kontender yang berdatangan, terutama adanya Onyx di atas sana yang sudah terpantau bener-bener free, pantauannya nggak kehalau apapun dari arah barrier. Ini tinggal the moment of truth banget. Kita tunggu aja barrier kapankah dia akan membukakan tembakannya, karena pastinya nggak mau tergesa-gesa, nggak mau semena-mena membukakan tembakannya sebelum mengumpulkan informasi di manakah letak dari rekan-rekan yang lainnya dari Onyx Junior. Lihat ya, masing-masing punya ciri khas sendiri. EVOS nggak split berjauhan, begitupun dari Morph, mereka berjauhan, begitupun dari Nah, Onyx juga. Mereka berpencar dua-dua. Ini ada strategi khusus dari masing-masing tim. Bagaimana mereka memberikan diri untuk split terpisah dari rekan-rekannya. Tapi dari beberapa tim yang lain, mereka lebih ngeri grup aja, rapat berempat seperti GPX yang berada di utara circle dan ingin menjembatani ataupun ingin membegal tim-tim yang berlalu lalang di sekitaran mereka. Creed yang berada di arah sisi tengah, advantage yang paling enak, tetapi posisi gue menurut ini nanggung banget berada di tengah-tengah dari perbukitan. Ini spot yang menurut gue bisa di-sandwich dari arah high ground ataupun lower ground. Menuju dari Heaven, mereka masih memberikan tembakan terhadap Maruzama yang belum menentukan spot ideal mereka. Masih terus dilontarkan tembakan-tembakan, malah Kingo sedikit bersembunyi karena tadi tembakannya cukup menembus badan dari masing-masing Maruzama. Maruzama benar-benar harus men-set up posisi yang ataupun memforting biar badan mereka tidak terlalu banyak peluru-peluru masuk dari Creed. Masih ada setup smoke juga untuk menutup dari Asgard yang sudah touchdown dari arah sisi atas. Jasplay harus sedikit bersembunyi mundur kena spawn. Benar-benar sigap banget, refleks yang cepat menembus vehicle-vehicle dari pemain tepat di depan mata Maruzama. Dan Microboy mendapatkan pemain 69 cadangan yang terjepit oleh Blue Zone juga. Lagi dan lagi EVOS hebatnya adalah mereka membersihkan sisi belakang terlebih dahulu sebelum mereka masuk ke dalam circle zone. 69 sedikit berputar otak, melakukan rotasi juga, bermanuver nampaknya ke arah selatan, tapi Redface masih benar-benar full lock, ingin memberikan inisiasi tembakan, tapi hanya setengah darah saja yang terserap. Redface belum benar-benar men-take down pemain 69 Dona. yap, dan untuk saat ini dua pemain yang tersisa dari 69 masih bisa ngacir menuju ke arah-arah selatan dari zona kita untuk saat ini. Tetapi pastinya mereka harus hati-hati karena di depan mata mereka juga terdapat tim-tim yang lainnya. Tapi kita berpindah ke arah CCTV yang lainnya. Kalau misalnya kata Junior JR, kita bisa memantau adanya GPX dan juga Maruzama. Maruzama lihat 1-3 splitnya untuk saat ini. 3 pemain berada di depan dari GPX for BND sendiri, di mana satunya juga menjaga bagian-bagian belakang untuk bisa menghimpit keberadaan dari GPX for BND. Tapi di sisi yang lainnya, EVOS ternyata juga langsung saja bisa bertemu dengan DG dan juga 21, yang dimana 21 benar-benar kehimpit keadaannya sepertinya karena mereka tereliminasi di posisi paling bawah. Tapi kita masih akan fokus ke arah GPX for BND dan juga Maruzama yang kali ini juga sudah mulai menghujani peluru-peluru panas dan juga granat yang gak henti-hentinya. Sementara di sisi yang lainnya ternyata EVOS juga berhasil untuk memulangkan DG Esports. Ini adalah posisi yang benar-benar bahaya untuk DG Esports mengingat mereka masih berada di bawah klasemen. LKC pun juga menyusul keberadaan dari tereliminasinya tim-tim ini, tapi dari GPX for BND juga sudah mulai terkikis darah-darahnya. Kenop di belakang sana juga ter-knockdown. Sementara itu di sisi yang lainnya BMW bertemu dengan Asgard atau Garut kalau misalnya kata Junior JR kali ini, yang dimana sudah bisa mendapatkan 1 elimination point mereka. Tetapi Avatar harus bergegas maju masuk ke arah zona sebelum damage dari Blue Zone mengakibatkan sesuatu yang fatal untuk dirinya, Junior. Oke, dan yes, Circle sudah mengerucut lagi. Creed masih mendapatkan advantage yang paling enak, tetapi dari EVOS mereka ada 2 angle yang harus dihabiskan, ACS dan juga 69. Kemudian juga dari arah selatan adanya Supply Bank, RBR dan juga MKS, tapi Jacques masih cukup bertahan dengan cukup enak. Onyx berada di sebelah timur juga, mereka harus sedikit berputar otak menembus pertahanan dari Creed, tapi dari arah mata kita benar-benar utara ini chaos banget dari Asgard. Kemudian kan juga beberapa tim yang masih bertahan di area safe zone, tapi dari Dartmoor sendiri masih sedikit
Healing dan juga rekan-rekan yang lain, bagaimana mereka harus mendefense teritorial mereka dari serangan EVOS, terutama KF yang memberikan satu kokangan granat terhadap ACS dan memberikan splash damage yang cukup lumayan. Kokangan yang kedua, 1, 2, 3, belum terlalu on point nampaknya, masih jauh dari arah D1, tapi KF belum menyerah begitu saja, ingin menutup angle-nya dari arah genteng karena di sebelah kanan juga cukup berbahaya. Red Bull mungkin saja mendapatkan seorang KF dan yes, KF sedikit mengalihkan pandangannya terhadap kiri open ground dia. Cuma Red Voice dan juga Microbit Lyzerk yang lagi dan lagi mengcover dari arah berjauhan. Ini pemain yang sangat amat berani dan ya, dia harus nge-retake posisi karena di open field tersebut sudah dibaca posisinya. Dan yes, masih berlanjut donat dan berhasil bahkan satu kokangan granat mendapatkan seorang chemistry, kokangan granat selanjutnya dan seorang Lyzerk benar-benar didobrak dengan granat dari arah kanan kiri tetapi masih berlanjut dan Darkmoist terbang begitu saja. Lyzerk cukup berani memberikan penetrasi di depan pintu. Chemistry masih ada waktu untuk di revive kembali. Microboy juga ngereset untuk menghealing darahnya terlebih dahulu. Kemudian ini mimpi buruk karena 3 pemain EVOS bakalan didobrak begitu saja. Gerbek sahur, bangun, dan ACS pun tertidur selesai oleh EVOS Reborn. Didobrak pintu 3 player sekaligus. Dona. Oh my god, EVOS Reborn lagi-lagi tidak mengendurkan permainan mereka. 10 elimination point sudah mereka kumpulkan untuk saat ini dan mereka mau lebih karena setelah tadi memulangkan ACS, mereka juga bisa melihat adanya tim-tim yang lainnya yang berada di luar sana. Tapi kita akan fokus ke arah Onyx dan juga Supply Bank yang kali ini perang granat. Ini granat-granat yang mematikan banget antara mereka berdua, satu persatu pemain langsung bisa di knockdown. Sementara itu Rosemary juga harus waspada banget karena mendapatkan beberapa tembakan dari arah seberang sana dan harus nge-heal terlebih dahulu, harus hiding terlebih dahulu, tarik nafas terlebih dahulu untuk mereka semuanya. Tetapi kalau misalnya kita intip dari arah zona selanjutnya, seluruh tim masih berada di luar zona, harus bergerak sedikit untuk bisa masuk ke dalam zona kita yang selanjutnya. Dan itulah yang mungkin akan dilakukan juga oleh Creed yang sekarang juga sudah memantau keberadaan GPX dan juga EVOS Reborn di seberang mereka. Sementara itu, EVOS akan langsung aja menginisiasi sebuah pergerakan yang akan dipandu oleh Redface jalannya yang menggunakan vehicle untuk kali ini. Dan Redface pun berhasil untuk touchdown di sedikit gundukan yang terdapat di tengah-tengah antara tim-tim yang lainnya untuk saat ini. Dan pastinya seluruhnya juga akan langsung saja mau memikirkan bagaimanakah setup perang yang akan dilakukan untuk mereka semuanya karena Samji dan juga Creed pun juga kali ini sudah mulai baku hantam satu sama lain. GPX juga langsung saja menanti pergerakan dan juga pemain-pemain dari tim Creed yang muncul satu persatu di hadapan mereka, tetapi EVOS benar-benar memanfaatkan celah tersebut. Mereka sudah tahu mendengar dari manakah arah-arah tembakan tersebut dan sudah berhasil untuk mendapatkan satu persatu knockdown, tetapi mereka juga harus waspada karena ternyata di sini Red Panther knockdown posisinya, tetapi untuk EVOS sendiri masih ada rekan-rekan yang lainnya yang akan melakukan backup dengan sangat luar biasa. Slicer bermain di atas berhasil untuk mengeksekusi satu persatu lawan yang benar-benar terlihat jelas di hadapan mereka. Kali ini ada MKS dan juga Red Bull Rebellion, satu knockdown lagi ke arah Red Bull Rebellion dari seorang Lizer yang sekarang berada di atap sana Junior. Ini Lyzerk jago banget nih si Putra. Kayaknya Putra udah mandi dari pagi nih, makanya lagi naik banget. Dan yes, bagaimana sekarang Lyzerk akan mendobrak pertahanan yang dimiliki oleh MKS dan juga RBR di sebelah kanan. Malah oh enggak, dia menambah 40 yang tambahan karena ada satu tiga yang sudah terekspos. Bahkan Sukti ini ditampilkan dengan cukup mudah. Dan seorang Lyzerk lagi dan lagi menggila performa yang dilakukan. Semua arah ke arah Gio, tapi belum malah ke arah MKS ke sebelah kiri. Luar biasa, Lyzerk gila, menggila untuk match kali ini pada hari ini untuk EVOS Reborn. Lyzerk harus sedikit mengurungkan posisinya biar tidak terketahui oleh supply bank yang cukup deras, peluru-peluru ke arah EVOS. Dan Redface sudah berada di flat ground juga dan bakal menyerang dari seorang Rosemary. Tadi bisa mendapatkan Redface, tapi Microboy ini membalas juga satu kokangan granat tersebut di balik-balik pohon. Tapi Rosemary dan kawan-kawan supply bank nge-retake posisi ke arah sebelah kanan dan Microboy didapatkan dan seorang Matboy tepat di depan muncungnya dan bahkan
satu buah molotov juga sudah dilemparkan dan ya sedikit meriset, sedikit menahannya karena EVOS pun sedang terjungkal kali ini. Lizard berusaha kali ini untuk merevive satu demi satu rekan-rekannya dan ini sebenarnya angin segar untuk supply bank kalau mereka benar-benar Yap. terus berani menekan. Dona. Yap, untuk saat ini Supply Bank benar-benar mendapatkan momentumnya untuk mereka bisa ngeriset. Smoke juga sudah mulai dilontarkan sebegitu banyaknya guna untuk bisa menghalau vision atau angle dari arah EVOS di atas sana karena mereka sekarang posisinya hanya tinggal berdua. Ini dia kita menuju ke end game kita untuk di game yang ketiga hari ini EVOS versus Supply Bank 3-on-3 situation karena nampaknya Red Face di belakang sana juga sudah berhasil untuk di revive dan mereka semuanya berhasil untuk mereset tetapi Lizard lihat Lizard lagi-lagi akan diutus untuk bisa membuka jalan dan juga mencari informasi ngebait juga dari arah pemain-pemain Supply Bank supaya mereka membuka tembakannya dan juga bisa dilakukan backup dari arah Red Face dan juga KF di belakang dan kali ini Lizard pun juga langsung aja touchdown dari arah sebelah kanan wing sebelah kanan dari pertahanan Evo sendiri. Sementara itu Matoi juga akan langsung saja menahan wing sebelah kanan dari pertahanan Supply Bank dan juga akan menjadi frontliner untuk tim Supply Bank untuk saat ini. 3-on-3 situation. Granat pun juga langsung saja dilontarkan oleh kedua belah pihak dan juga berhasil untuk menumbangkan seorang Lizard dalam keadaan knockdown untuk saat ini dan ini mungkin akan menjadi pertanda tidak baik untuk EVOS dan pastinya untuk Supply Bank bisa ngeriset terlebih dahulu. Red Face pun juga di sebelah sana langsung saja bisa ditumbangkan. Hanya tertinggal sisa KF seorang istri sebagai last man standing dari tim EVOS yang gak bisa bertahan karena Supply Bank benar-benar menggila di end game kita dan akhirnya berhasil untuk mendapatkan winner win